Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang distribusi frekuensi baik untuk data. Maksudnya di sini adalah kita akan mentransfer dari data tunggal menjadi data berkelompok. Nah, di sini sebagai pengantar, daftar distribusi frekuensi juga itu dibedakan menjadi dua macam. Ada dinamakan dengan distribusi frekuensi tunggal dan daftar distribusi frekuensi berkelompok. Nah, yang pertama, daftar distribusi frekuensi tunggal adalah suatu daftar distribusi frekuensi yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui secara langsung frekuensi setiap data. Jadi kalau untuk distribusi frekuensi tunggal ya kita bisa langsung tahu angka-angkanya tersebut dan sekian jumlahnya ya, sekian banyaknya. Kemudian adapun untuk daftar distribusi frekuensi berkelompok itu adalah satu daftar distribusi frekuensi yang disusun sedemikian rupa sehingga data yang berukuran besar disederhanakan dengan mengelompokkannya menurut kelompok-kelompok atau kelas-kelas tertentu. Kemudian dari masing-masing kelas tersebut dihitung frekuensinya. Untuk lebih jelasnya perhatikan slide berikutnya. Nah, ini dikatakan sebagai distribusi frekuensi tunggal. Misalnya pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 30 kali muncul seperti ini. Ini kan masih data tunggal ya. Nah, kita distribusikan ini bentuk data berkelompok seperti ini. Jadi kita kelompokkan angka 1 sekian frekuensinya ada 4 kali kemunculannya. Kemudian dadu bernomor 2 atau berangka 2 ya, ada 5 kali kemunculannya. Jadi totalnya di sini ada 30. Nah, sekarang ini yang akan kita pelajari distribusi frekuensi berkelompok. Nah, misalnya seperti ini. Misalkan nilai ujian statistika dari 40 mahasiswa STIMI di Panagara Makassar tercatat seperti ini. Setelah ujian, anggaplah ujian MIT-nya ya. Nah, nilai mahasiswa pertama adalah 32, mahasiswa kedua 78, mahasiswa ketiga 90 dan seterusnya dapat seperti ini. Nah, data tersebut dapat disusun dalam bentuk frekuensi berkelompok sebagaimana pada tabel yang tertera seperti ini. Kelompok nilai untuk kelas pertama antara 32 sampai dengan 40 ada 3 orang yang mendapatkan nilai antara 32 sampai dengan 40. 41 sampai dengan 49 ada 3 orang. Kemudian 50 sampai dengan 58 ada 3 orang dan seterusnya. Kalau kita totalkan frekuensinya ini ada 40 mahasiswa. Nah, sama dengan ini. Nah, perbedaannya kalau untuk distribusi frekuensi kelompok itu ya kita cuma bisa andaikan kalau misalkan kita sudah tidak andaikan kalau kita sudah tidak punya lagi data tunggalnya, kita cuma datanya frekuensi kelompoknya seperti ini, ya kita tidak tahu secara pasti berapa nilai ketiga mahasiswa tersebut. Misalnya pada kelas pertama antara 32 sampai dengan 40, kita cuma tahunya ada tiga mahasiswa. Kemudian ada 3 mahasiswa. Kita tidak tahu secara pasti berapa nilainya ketiga mahasiswa tersebut. Kita cuma tahunya nilainya itu berada di antara 32 sampai dengan 40. Begitu pula dengan yang paling besar di sini 9 ya. Coba kita tidak tahu di sini secara pasti. Kalau misalkan data tunggal kita sudah tidak ada, kita cuma tahunya data berkelompok seperti ini. Nah, seperti inilah yang akan kita pelajari pada video kali ini. Bagaimana cara menentukan tabel distribusi berkelompoknya. Nah, terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh,
Perhatikan dulu beberapa istilah-istilah yang digunakan di dalam distribusi frekuensi kelompok sebagai berikut. Yang pertama, ada dinamakan dengan istilah kelas. Kelas atau kelas interval adalah nama tiap-tiap kelompok data. Pada contoh sebelumnya, data dikelompokkan menjadi 7 kelas interval, yaitu kelas 32 sampai dengan 40 dinamakan sebagai kelas pertama. 41 sampai dengan 49 adalah kelas kedua. Kemudian 50 sampai dengan 58 adalah kelas ketiga dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Ini kelas pertama, kemudian kelas kedua, kelas ketiga, 4, kemudian 5, 6, 7. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan batas kelas. Batas kelas adalah nilai yang membatasi suatu kelas. Nilai yang membatasi suatu kelas. Jadi tiap kelas itu memiliki dua batas. Ada dinamakan dengan batas atas, ada dinamakan dengan batas bawah. Nah, adapun definisinya, nilai yang lebih kecil atau sama dengan setiap data dalam satu kelas disebut sebagai batas bawahnya. Kemudian nilai yang lebih besar atau sama dengan setiap data dalam suatu kelas disebut sebagai batas atasnya. Pada contoh berikutnya, pada contoh sebelumnya ini ya batas-batas kelasnya kita ketahui. Untuk kelas pertama 32 sampai dengan 40, 32-nya itu sebagai batas bawahnya. Kemudian 40-nya itu adalah batas atasnya. 41 adalah batas bawah untuk kelas kedua, dan batas atas untuk kelas kedua adalah 49. Jadi masing-masing kelas di tabel sebelumnya ada 7 kelas, maka ada 7 batas bawah dan ada 7 batas atasnya. Nah, kemudian istilah yang ketiga adalah tepi kelas. Disebut juga batas nyata kelas. Tepi kelas itu berbeda dengan batas kelas. Nah, untuk tepi kelasnya itu kita ambil 0,5 di bawah batas bawah dan 0,5 di atas batas atas. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan rumusnya ini. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Kemudian tepi atas adalah batas atas ditambah dengan 0,5. Nah, kalau kita ilustrasikan ke dalam bentuk kurva, kalau kita ilustrasikan ke dalam bentuk kurva, ya anggaplah di sini batas bawahnya, kemudian di sini adalah batas atasnya. Ya, kalau untuk menentukan tepi atas, tambah saja 0,5 di sini. Maka disinilah posisinya tepi atas ya. Kalau untuk menentukan tepi bawahnya, tambahkan saja 0,5. Maka kita temukan tepi bawahnya. Kurangkan dengan 0,5. Nah, seperti itu. Pada contoh sebelumnya, untuk kelas pertama kita ketahui bahwa batas bawahnya itu adalah 32. Kemudian ini 32. Ya, tinggal kurangi dengan 0,5 dapat tepi bawah kelas pertama adalah 31,5. Kemudian tepi atasnya adalah 40 ditambah dengan 0,5 jadinya 40,5. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan panjang kelas. Panjang kelasnya itu adalah
tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Nah, biasanya mahasiswa itu sedikit menyita waktu kalau misalkan mereka mau menjumlahkan atau mengoperasikan angka-angka dalam bentuk desimal. Nah, seperti ini ya, ada 40,5 dikurangi dengan 31,5 ya, sama dengan 9 ya. Nah, ada untuk memudahkannya ini ya, sebenarnya bisa kita manipulasi saja rumusnya ini ya, bisa kita pakai rumus ini juga ya. Panjang kelas sama dengan batas atas ditambah dan dikurangi dengan batas bawah. Nah, setelah itu ditambah dengan 1. Nah, itu saja. Nah, kita tahu bahwa untuk kelas pertama itu intervalnya berapa tadi intervalnya? Untuk kelas kedua 41 sampai dengan 49 ya. 41 sampai dengan 49 ya. Batas atasnya adalah 49 dikurangi dengan 41. Nah, kalau ini kan agak mudah kelihatannya. Kemudian 49 dikurangi 41 sama dengan 8. 8 tambah 1 sama dengan 9. Kan sama aja. Boleh menempuh cara ini juga, tidak masalah, sama aja. Kemudian ada dinamakan dengan titik tengah kelas, yaitu nilai yang dianggap mewakili suatu kelas, yaitu nilai yang terdapat di tengah-tengah kelas. Rumusnya adalah jumlahkan batas bawah dengan batas atas, kemudian setelah kita jumlahkan baru kita langsung bagi 2. Pada contoh sebelumnya, kelas pertama kita ketahui adalah batas bawahnya adalah 32, ini 32, kemudian batas atasnya adalah 40, kita jumlahkan maka kita dapat menjadi 72. 72 bagi 2 sama dengan 36. Nah, bagaimana cara menentukan distribusi frekuensi berkelompoknya? Nah, ikuti langkah-langkahnya berikut. Yang pertama itu ada 5 langkah ya. Yang pertama adalah tentukan jangkauan datanya, J-nya. Telah berlalu materi sebelumnya, J itu adalah J X max dikurangi dengan X min. Yang kedua, tentukan banyaknya kelas K yang diperlukan. Untuk menentukan banyaknya kelas, ya kita pakai aturan Stargauss. Aturan Stargauss mengatakan bahwa K itu banyaknya kelas adalah 1 ditambah dengan 3,3 log N. Ini rumusnya. Dengan N itu adalah ukuran datanya, kemudian K tersebut dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat melalui pembulatan. Oke. Itu di sini kita bisa bulatkan ke atas atau bisa kita bulatkan ke bawah. Kemudian tentukan panjang kelas intervalnya. Panjang kelas interval sebelumnya setelah berlalu. Nah, tapi kalau misalkan kita belum tahu kelasnya, ya kita tempuh panjang kelas itu dengan cara rumus yang kedua ini, yaitu jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Kalau panjang kelas yang sebelumnya rumusnya adalah tepi atas dikurangi dengan tepi bawah kan, atau batas atas tambah batas bawah kemudian ditambah dengan 1. Coba kita flashback. Nah, ini ya panjang kelasnya, ini panjang kelas rumusnya adalah tepi atas dikurangi dengan tepi bawah, atau kalau kalian mau tempuh ini batas atas dikurangi dengan batas bawah plus 1. Kalau kita tidak tahu panjang kelasnya karena kita baru membuat distribusi frekuensi kelompoknya, maka kita pakai rumus yang kedua ini,
yaitu langkah pertama dibagi dengan langkah kedua, J dibagi dengan K, jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Langkah keempat yaitu pilihlah batas bawah kelas pertama dengan mengambil datum terkecil atau bilangan lain yang lebih kecil daripada datum terkecil. Nah, mudah-mudahan tidak pusing di sini ya. Nah, kalau kita sudah menentukan langkah 1, 2, dan 3, langkah selanjutnya itu adalah langkah keempat. Kita ambil datum terkecil sebagai batas kelas pertama. Jadi kita buatkan tabel-tabel nanti. Sini frekuensinya, selanjutnya kelas intervalnya. Kita tahu bahwa kalau misalkan X-nya adalah 10, ya ambil datum terkecilnya di sini, simpan di sini sebagai batas kelas pertama. Jadi kita akan buat di sini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya sampai semua data-data kita termuat di dalam tabel ini. Kapan ada data yang tidak termuat, maka kita tempuh solusi yang lainnya lagi. Kan ada tadi ya, di langkah kedua itu, langkah keduanya adalah menentukan banyaknya kelas itu, ya bisa kita bulatkan ke atas atau bisa kita bulatkan ke bawah. Atau yang langkah keempat ini, bisa kita memilih bilangan yang lebih kecil daripada datum terkecil. Jadi kalau misalkan X-min kita adalah X-minnya sama dengan 10, jadi ini yang paling kecil ya, X-min adalah 10. Ya sebenarnya kita bisa simpan di sini 10 sebagai batas bawahnya. Tapi bisa kita memilih datum yang lebih kecil dari 10. Bisa saja kita pilih 9 yang kita simpan di sini. Bukan 10 tapi 9. Tidak masalah. Yang penting syaratnya terpenuhi ya. Ada tetapinya di sini. Selisih dengan datum terkecil, jadi kita selisihkan antara selisihnya antara 10 dengan 9 itu harus kurang dari panjang kelasnya. Panjang kelas diperoleh dari langkah ketiga sebelumnya. Kapan lebih dari itu, maka kita tidak boleh mengambil datum terkecil yang lebih kecil dari data terkecil yang kita miliki. Kemudian berdasarkan panjang kelas yang diperoleh pada langkah ketiga, tentukan kelas-kelas sedemikian rupa sehingga semua nilai data dapat tercakup di dalamnya. Jadi untuk menentukan kelas batas atasnya itu, ya kita jadikan patokan tadi di langkah ketiga. Panjang interval kelasnya kita sudah temukan. Nah, kira-kira berapa batas atasnya? Kalau misalkan batas bawahnya kita sudah tahu, dan panjang kelas intervalnya kita sudah tahu, ya dengan mudah kita akan tahu batas atasnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat langsung di contoh-contohnya. Kemudian langkah kelima, tentukan frekuensi masing-masing kelas dengan dihitung satu persatu. Masukkan hasilnya dalam sebuah daftar sehingga tersusunlah suatu daftar distribusi frekuensi berkelompok. Contoh. Perhatikan kembali data yang diambil dari contoh sebelumnya. Contohnya adalah 32, 78, 90, 67 dan seterusnya. Jadi di sini data yang kita miliki ada 40 ya. N sama dengan 40. Kemudian
Oke, kemudian kita akan menentukan langkah pertamanya. Kita akan buat distribusi frekuensi berkelompoknya. Kita akan buat tabel-tabelnya. Yang pertama itu tentukan jangkauannya. Jangkauan adalah X max dikurangi dengan X min. X maxnya ya paling besar adalah 93, kemudian paling kecil adalah 32. Kita tinggal selisihkan, maka kita dapat nilai sama dengan 61. Selesai untuk langkah pertama. Langkah kedua yaitu menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan aturan Stargate. Diperoleh K sama dengan 1 ditambah dengan 3,3 log N. Log N nya adalah 40. Jadi log 40 silakan dicari di HP Anda masing-masing atau di komputer Anda masing-masing ya. Pakai Excel boleh, pakai kalkulator boleh. Log 40 sama dengan berapa? Sama dengan log 40 1,60206 ya. Kalau saya kalikan dengan 3,3 sama dengan ini ditambah dengan ini, bukan ditambah, kali, jadinya 5,28 sama. Kalau ditambahkan dengan satu lagi jadinya sama dengan ini ditambah dengan 1, dapat 6,28 sekian ya, 6,28. Oke, ini bisa kita bulatkan ke 6 ke bawah atau bisa kita bulatkan ke atas ke 7. Langkah ketiga menentukan panjang kelas P, misalnya diambil dari K sama dengan 7. Pembulatan ke atas diambil, maka diperoleh P sama dengan 61 dibagi dengan 7 dapat 8,7. Panjang kelas dapat diambil 9. Jadi khusus untuk langkah ketiga ini selalu pembulatannya ke atas ya. 8,7 kita selalu bulatkan ke atas jadi 9. Jangan bulatkan ke bawah ya. Salah. Dengan cara yang sama, kalau misalkan K yang kita pilih adalah 6, maka P nya sama dengan 61 dibagi dengan 6 jadinya adalah 10, sekian kan. Jadi pembulatannya ke atas jadinya 11. Jadi untuk K sama dengan 6, maka kita peroleh panjang interval kelasnya sama dengan 11. Kalau yang pertama tadi ini untuk K nya sama dengan 7, panjang interval kelasnya sama dengan 9. Langkah keempat, karena kita pilih tadi untuk K sama dengan 7, maka P nya sama dengan 9, seperti ini. Nah, kemudian batas bawah kelas pertama kita ambil, yang paling kecil adalah 32. Kemudian anggaplah kalau misalkan 32 belum kita tahu semuanya ini ya, belum kita tahu nilai-nilainya, baru kita mau langkah keempat mengambil datum terkecil yaitu 32. Diambil dari data yang ini tadi ya. Ini ya, yang paling kecil ini.
tidak ada yang lebih kecil. 32. Kemudian kita tahu bahwa panjang interval kelasnya 9. Nah, kira-kira sampai berapa batas atasnya sedemikian sehingga panjang interval kelasnya sama dengan 9. Nah, dengan mudah kita akan temukan ya. Kalau saya sih biasanya menggunakan rumus ini saja. Batas atas dikurang batas bawah, kemudian tambah 1. Nah, kita sudah tahu di sini adalah batas atasnya adalah panjang interval kelas. Batas atasnya kita tidak tahu. Batas bawahnya kita tahu adalah 32. Panjang interval kelasnya kita tahu adalah 9. Nah, 9 satunya ini bisa jadi pengurang di sebelah di sini ya. Saya pindahkan jadi 8 sama dengan batas atas dikurangi dengan 32. Nah, kemudian batas atas ini saya pindahkan minus 32 nya ini saya kirim ke row sebelah kiri, jadinya 8 ditambah dengan 32 jadinya 40 sama dengan batas atas. BA adalah 40 batas atasnya, makanya di sini 40. Dan seterusnya setelah 40, 41, maka sampai dengan 49. Nah, kalau kita sudah tahu di sini batas atasnya 40, ya bisa cek ulang kan? 40 kurangi dengan 32 sama dengan 8. 8 tambah 1 sama dengan 9. Ya, sudah benar. Dan seterusnya. Bisa juga menempuh kita mengambil datum yang lebih kecil dari 32. Bisa saja mulai 31. Kalau kita mulai 31, terakhir pasti di sini adalah 93. Ya, pasti memuat emoji juga. Ya, pas ya, 93 di sini. Artinya kan datum terbesarnya 93, artinya masih bisa kita ambil datum yang lebih kecil dari 32, bisa ambil 31. 30 sebenarnya bisa kita ambil, tapi pada saat kita buat kelas-kelasnya 93 nya malah tidak masuk, maka kita tidak menempuh jalur untuk mengambil datum terkecilnya sama dengan 30. Dari sini kita bisa mendapatkan dua tabel ya. Dua tabel frekuensi berkelompok. Nah, kalau kita tempuh jalur kedua tadi, K sama dengan 6, P sama dengan 11. Untuk K sama dengan 6, P sama dengan 11, artinya kelasnya ada 6, panjang interval kelasnya sama dengan 9. Nah, coba kita buat, langsung saja di sini saya buat. Kelas pertama kita ambil 32 sampai panjang interval kelasnya sama dengan 11. Berapa kira-kira? 42 ya. Nah, kenapa 42? Ya coba perhatikan, 42 dikurangi 32 10. 10 tambah 1 sama dengan 11. Gitu ya. Sini adalah 43 sampai dengan 53, 54 sampai dengan 64, 65 sampai dengan 75, 76 sampai dengan 86,
87 sampai dengan 97, gitu kan? Ada 6 kelasnya. Jadi kita bisa menempuh cara kedua ini. Nah, bisa saja ambil lebih kecil dari 32. Ambil 30 di sini. Ujung-ujungnya di sini adalah 95. Masih memenuhi karena datum terbesar kita adalah 93. Ambil di sini 28 masih bisa. Ujung-ujungnya di sini adalah 93. Masih memuat ya. Jadi banyak kelas yang bisa terbentuk kalau kita pilih K sama dengan 6, P sama dengan 11-nya. Cukup satu kelas saja ya. Kalau misalkan sudah memenuhi, artinya sudah selesai tabel distribusi kelompok kita. Tinggal kita olah nanti data-datanya untuk menentukan nilai-nilai selanjutnya. Nah, ini kita skip saja, ini hampir sama ya. Kalau kita mau tentukan kelas-kelasnya, kalau tidak salah ini tugasnya kemarin. Kemudian distribusi frekuensi kelompok. Di sini kita bahas lagi tentang distribusi frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif itu frekuensi yang dinyatakan dalam perbandingan, disebut dengan istilah frekuensi relatif, FR. Jadi frekuensi relatif satu kelas adalah frekuensi persentase frekuensi kelas terhadap jumlah seluruh frekuensi atau ukuran data. Rumusnya ini rumusnya. FR sama dengan FI dibagi dengan N kali 100%. Daftar distribusi yang memuat frekuensi relatif disebut daftar frekuensi relatif ya. FI itu adalah frekuensi kelas ke I. Frekuensi kelas pertama, frekuensi kelas kedua, frekuensi kelas ketiga, dan seterusnya. Contoh, perhatikan kembali tabel yang frekuensi berikut. Kelasnya adalah 10 sampai 13, 14 sampai dengan 17, 18 sampai dengan 21, 22 sampai dengan 25, dan seterusnya. Frekuensinya ini. Nah, untuk menentukan frekuensi relatifnya ya FI ini ya. F ke-1, F ke-2, F ke-3, F ke-4, F ke-5, F ke-6. Nah, tinggal kita masukkan ya. 3 per 40 kali 100% sama dengan 7,5. 10 per 40 kali 100% sama dengan 25%. 12 per 40 kali 100% sama dengan 30%. Kemudian 10 dibagi 40 kali 100% sama dengan 25%. Dan seterusnya, maka kita dapat seperti ini. Ya, totalnya ini pasti 100%. Nah, berikutnya tentang frekuensi kumulatif. Nah, di sini ada dua, ada dinamakan frekuensi kumulatif kurang dari, ada frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau untuk frekuensi kumulatif kurang dari adalah jumlah frekuensi semua nilai data yang kurang atau sama dengan nilai tepi atas kelas tertentu. Frekuensi kumulatif lebih dari adalah jumlah frekuensi semua nilai data yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah kelas tertentu. Untuk lebih jelasnya perhatikan, masih menggunakan tabel sebelumnya. Ini adalah kelas intervalnya, kemudian ini adalah frekuensinya. Kemudian untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari, nah perhatikan yang diperhatikan di sini adalah tepi atasnya. Yang diperhatikan adalah tepi atas di sini ya. Kurang dari atau sama dengan. Perhatikan tadi definisinya. Kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas. Nilai tepi atas.
kurang dari atau sama dengan tepi atasnya. Nah, tepi atas untuk kelas pertama, tepi atasnya di sini kan 13,5 kan? Nah, ada berapa data yang lebih kecil atau sama dengan 13,5? Ada 3. Ada 3 data ya. Jadi nilainya sama dengan 3 di sini. Nah, untuk yang di sini tepi atasnya adalah 17,5. Ada berapa data yang lebih kecil atau sama dengan tepi atas ini 17,5? Nah, untuk di kelas kedua ada 10 memang nih. Di kelas pertama kan ini 17,5. Nah, 13,5 juga di bawahnya ini. Jadi memuat 10 ditambah dengan 3 jadinya 13. Ini juga 12, ini juga adalah 21,5. Ada berapa data yang lebih kecil atau sama dengan 21,5? Ya, di kelas ketiga sudah ada 12. Di atasnya ini kan lebih kecil semua, makanya 12 ditambah dengan 10 ditambah dengan 3 jadinya adalah 25. Begitu seterusnya, maka kita dapat di sini 35, 39, 40. Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih dari yang diperhatikan adalah lebih besar atau sama dengan tepi bawah. Ini konsepnya. Nah, yang pertama, tepi bawahnya untuk kelas ini kan adalah 9,5. Ada berapa banyak data yang lebih besar dari 9,5? Semuanya datanya besar dari 9,5. Maka kita jumlahkan semuanya, nilainya sama dengan 40 di sini. Ada berapa data yang lebih besar atau sama dengan tepi bawahnya dari ini kelas kedua? 13,5. Artinya ini tidak masuk. Kurangi 3 dari 40 jadinya 37. Dan seterusnya, maka kita dapat data seperti ini. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.